sekali lagi bolehkah saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebentar ya? Yuk. Bapak terima kasih buat saat ini yang kami percaya kami mau berjalan bersama Tuhan di tahun 2026. Kami mengawali bersama dengan Tuhan dan kami percaya seperti doa Musa, Musa tidak mau jalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Dan hari ini juga kami mau berjalan membangun mezbah karena kami mau sungguh masuk di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami untuk kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan, syukur, pujian, serta hormat hanya buat nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu semuanya, mengawali tahun 2026 perjumpaan dengan saudara. Saya ucapkan selamat tahun baru dan entah bagaimana secara pribadi saya menangkap bahwa tahun ini will be the golden years. Bagaimana dengan orang lain saya nggak tahu, tetapi buat saya personally, saya percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau lakukan. Orang per orang berbeda-beda karena setiap orang punya pergumulan dan punya perjalanan yang berbeda. Tapi saya berharap di awal tahun 2026, mari kita mengawali dengan optimis ya saudara. Karena pengharapan kita bukan melihat kenyataan, tapi pengharapan kita adalah berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Saya pernah bicara sama Bapak Ibu, saya mengutip ucapan yang disebutkan oleh Smith Wigglesworth bahwa yang mendasari pelayanannya dia dan seluruh kehidupannya adalah Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa karena di Zoom ada yang jaraknya jauh, ada yang Zoom-nya dekat. Saya berdoa tidak ada wajah-wajah yang penuh dengan beban hutang ya. Saya melihat wajah-wajah yang memasuki tahun ini dengan cerah, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa pokoknya dengan Tuhan semua akan luar biasa. Amin. Nah, tadi saya ngomong sebentar dengan Pak Yongki mengawali untuk firman malam ini. Saya mau, kalau mungkin tadi saya punya link, Pak Yongki, kalau misalnya sudah bisa ditayangkan sebentar aja. Tapi sebelum itu, saya mau ngomong sama Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa saudara juga udah pernah dengar karena mengawali tahun ini saya sempat sharing pesan Tuhan ini di beberapa gereja. Nah, namanya pesan Tuhannya mirip, nggak mungkin saya ganti-ganti ya. Nah, saya beberapa bulan lalu di tahun 2025, saya sempat pas jalan-jalan dengan anak saya di mall, memasuki sebuah toko, ngikutin mereka jalan, tiba-tiba tertarik melihat di sebuah etalase gantungan kunci. Aslinya saya bukan penggemar boneka, tetapi pada waktu itu kuat sekali Tuhan menaruh supaya saya itu membeli boneka itu. Yang saya pada waktu itu nggak tahu itu boneka binatang apa karena nggak jelas dan tidak tahu namanya. Tapi beberapa bulan setelah itu saya baru ngerti kalau itu namanya boneka kapibara. Yang mana pada waktu saya beli itu saya belum melihat kapibara itu masih menjadi apa istilahnya tokoh yang viral. Yang viral kan apa namanya itu yang viral adalah Labubu ya kan. Nah, kapibara belum sampai ada boneka-boneka kapibara. Tapi kemudian beberapa bulan setelah saya beli itu tiba-tiba sebuah tayangan TikTok itu muncul dan Tuhan itu menjelaskan bahwa kapibara, kamu ngerti nggak kenapa aku suruh beli boneka kapibara? Terus dan saya baru ngerti dari tayangan video ini, lalu ada sebuah kesan sederhana yang Tuhan taruh di hati saya bahwa tahun 2026 anak-anak aku akan mengalami perjalanan seperti ini. Nah, mungkin boleh ditayangkan sebentar Pak Yongki.
Nah, ini gambar saya temukan kapibara itu berjalan di tengah banyak sekali buaya, saudara. Nah, Anda lihat ketika kapibara berjalan di tengah-tengah buaya, ada sebuah hal yang cukup menarik perhatian, yaitu kapibara itu nggak dimakan sama buaya, nggak dicaplok sama buaya. Nah, ini sebuah sebuah hal yang cukup mengagetkan buat saya. Nah, singkatnya, saya mulai melakukan penelitian, Bapak Ibu, mulai melakukan penelitian kenapa sih kapibara itu nggak dimakan sama buaya. Nah, kalau Anda bisa melakukan penelitian sendiri, Anda juga bisa cari informasi dan cross-check bahwa salah satu artikel menuliskan kapibara tidak mau dimakan sama buaya karena kapibara itu jalannya tenang katanya, saudara. Jalannya tenang sehingga buaya itu tidak menganggap dia sebagai ancaman. Tapi kalau dibilang tenang, enggak jadi ancaman, saya juga heran karena saya menemukan di tayangan lain ada kapibara itu yang nggak pernah bisa tenang gerak, terus bahkan pantatnya digoyang, terus terus dijatuhkan di kepalanya buaya. Nah, yang membuat saya heran, kalau memang kapibara tidak dimakan buaya karena dia tenang, maka harusnya tayangan ini bicaranya lain, maka kapibara yang tidak bisa diam itu akan dicaplok sama buaya. Jadi artikel ini membuat saya masih tidak bisa yakin bahwa itu alasan kenapa kapibara tidak dimakan oleh buaya. Alasan yang lain, artikel menyebutkan begini, karena buayanya sudah kenyang. Karena buayanya sudah kenyang. Memang ada kapibara yang dimakan buaya, tapi jarang. Lalu ada yang bilang karena kapibara itu buayanya sudah kenyang sehingga kapibara tidak dimakan. Saya juga bingung dengan beberapa tayangan di mana buayanya ada ratusan. Apakah semua buaya itu kenyang? Kalau begitu mereka baru saja memakan banyak mangsa, ya kan? Jadi kalau satu, dua, tiga ekor, oke lah masuk akal. Tapi kalau sekian banyak, semua kenyang ya. Jadi saya pikir, wah, apakah itu make sense gitu. Tapi kecurigaan lain, namanya orang juga berusaha untuk cari tahu ya kenapa kapibara nggak dimakan. Kecurigaan yang lain ada informasi yang disampaikan ke saya, kemungkinan karena bau, kemungkinan karena bau. Tapi ini pun nggak bisa dipastikan karena yang tahu hanya buaya ya. Jadi yang tahu hanya buaya, apakah sedemikian buaya itu tidak suka baunya kapibara. Jadi ini pun tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kepastian. Kemarin ada seseorang pada waktu pelayanan di Jakarta, beliau mengatakan begini, kemungkinan bau nih Bu, karena memang kapibara itu suka berendam di dalam air, mohon maaf, suka berendam di dalam air kotorannya sendiri. Tapi saya belum bisa yakin juga karena beberapa tayangan saya melihat bahwa kapibara enggak juga. Kalau Anda lihat, kapibara yang pasti memang suka berendam, Bapak Ibu. Kapibara itu suka berendam. Dan kalau Anda lihat tayangan tadi, dia di tengah-tengah air, dia mau berendam di situ juga. Jadi artinya berarti kan nggak selalu di tengah-tengah kubangan yang berisi kotorannya sendiri. Apapun itu, saya belum bisa menemukan kepastian jawaban. Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya beberapa bulan lalu sebelum tahun 2025 selesai. Tahun 2026 keadaan kita kan seperti tayangan video tadi, Bapak Ibu. Di mana kita tahu ya buaya adalah gambaran kesulitan, buaya adalah gambaran mungkin hal-hal yang jahat, buaya mungkin gambaran bahaya yang akan mengancam kehidupan kita di tahun ini. Tetapi sebuah janji Tuhan, termasuk saya bagikan buat BMC New York. Anda di Amerika, kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Apakah kondisi pemerintah akan baik-baik saja. Tapi yang saya mau bilang, kita seperti berjalan di tengah-tengah banyak bahaya yang sewaktu-waktu bisa mencaplok kita, bisa memakan kita. Tapi saya mau Anda, teman-teman BMC New York, tangkap dengan iman percaya
Ini sebuah janji yang Tuhan katakan di awal tahun 2026. Kita akan seperti kapibara, no reason, tidak tahu kenapa, tapi Tuhan akan buat kita beda. Jadi mungkin kalau orang tanya, kenapa lu bisa luput? Kenapa yang lain kena? Kenapa lu nggak kena? Anda akan bisa menjawab gini, aku nggak tahu. Hanya karena Tuhan semua ini bisa terjadi. Dan saya berdoa di tengah segala kesusahan dan ancaman yang mungkin akan mengancam kita di tahun ini, teman-teman di BMC New York, yang mana saya sudah sering, sudah beberapa tahun ini, saya bersama dengan Anda, saya mau Anda tangkap. Kali ini pun tahun 2026 Anda akan diluputkan Tuhan seperti kapibara di tengah-tengah banyak buaya. Amin, Bapak Ibu. Saya terus-menerus mencari tahu bagaimana Tuhan, apa yang harus kita persiapkan untuk untuk menjalani tahun 2026. Nah, ini yang saya bagikan. Tangkap dulu dengan iman Bapak Ibu, kita akan berjalan seperti kapibara. Bagaimana cara kita pakai janji Tuhan? Caranya adalah ketika kita menghadapi masalah, kita melihat fakta yang berbeda, kita katakan, Tuhan, aku pegang janjimu bahwa Engkau akan menjagai kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin, Bapak Ibu. Nah, mengawali tahun ini, apa yang harus kita siapkan, Saudara? Dengan semua banyak mungkin keadaan-keadaan yang makin sulit. eh secara secara ekonomi kita sudah melihat juga awal tahun ini kita dikasih berita bahwa rupiah makin melemah ya. US dollar semakin kuat nih ya, US dollarnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di US, jajannya di Indonesia, enak saudara. Tapi kalau orang kerjanya di Indonesia, jajannya di US, mungkin melet-melet Bapak Ibu ya. Karena US-nya makin melonjak. Apapun itu, apapun struggle-nya, saya mau mengajak kita belajar. Ketika mengawali tahun, banyak orang membuat planning, membuat target. Atau banyak dari kita yang tahun lalu punya masalah belum selesai, kita sudah punya ancang-ancang. Wah, tahun ini aku mesti begini, tahun ini aku harus begini, aku harus buat ini, aku harus membangun ini, aku harus menemui ini, aku harus negosiasi ini, dan sebagainya. Lepas dari semua planning, semua target yang saudara tetapkan, saya berharap kita tidak kehilangan fokus. Karena ada satu hal yang paling penting untuk dibangun, bukan target, bukan rencana. Dan jangan sampai kita kelewatan. First thing first, apa yang pertama harus didahulukan. Karena kita pikir, oke, aku targetnya tahun ini mau memulai bisnis. Maka kita setiap hari sibuk yang kita pikirkan bagaimana membangun bisnis, bagaimana menemui orang, bagaimana membangun supplier, dan sebagainya. Mari berhenti dulu dengan semua perencanaan itu, dan kita back to the Bible, kita melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab ketika membangun sesuatu. Kita buka kitab Esra pasal 3, mulai dari ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentaklah berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yeshua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Background dari cerita Esra pasal 3 adalah orang Israel baru balik ke Yerusalem dari pembuangan. Walaupun mereka waktu balik dari pembuangan balik ke kota mereka masing-masing, tapi sejujurnya kondisi daerah mereka semua masih berantakan. Mereka belum ada rumah, mereka belum ada tembok yang mengelilingi kota-kota itu.
Jadi kondisi mereka masih boleh dibilang belum comfortable. Kondisi mereka masih belum settle. Nah, perhatikan Bapak Ibu, mungkin ada di antara saudara memasuki tahun ini kondisi saudara masih berantakan. Kondisi saudara masih belum settle. Kondisi saudara masih belum bisa dibilang mapan dan beberapa keadaan masih belum bisa dibilang enak. Mungkin pergumulan dari tahun kemarin belum selesai dan masih ganjel sampai hari ini. Tapi mari kita belajar kondisi yang sama yang dialami oleh orang Israel. Anda lihat, kondisi mereka jelas-jelas lingkungan mereka masih nggak aman. Kedua, lingkungan mereka masih berantakan. Semuanya masih kacau. Betul ya? Yang otomatis masa depan masih belum jelas. Kalau kita membaca ayat 3, perhatikan. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka meninggalkan Yerusalem itu udah berapa tahun selama mereka di pembuangan kan? Jadi ketika mereka balik ke sana, otomatis sudah ada penduduk-penduduk di situ yang nggak tahu dari mana. Yang jelas, mereka sudah melihat penduduk ini menduduki tanah mereka. Mereka sendiri belum punya rumah dan belum punya tempat yang mapan. Dan ayat 3 mengatakan bahwa mereka dalam kondisi juga ketakutan dengan penduduk negeri yang di beberapa pasal maupun di kitab Hagai, di kitab Nehemia, kita melihat bahwa penduduk negeri juga banyak yang ternyata tidak suka dengan kehadiran mereka kembali. Saudara pernah dengar ya cerita kalau ada orang punya tanah, terus tanahnya sempat ditinggal lama, tahu-tahu balik sudah ada yang ninggalin. Mungkin pernah dengar case-case mirip gitu. Nah, ternyata yang ninggalin, padahal bukan tanahnya dia, seringkali lebih jahat dan lebih serem daripada yang punya tanah. Iya kan? Nah, itu yang terjadi kondisinya seperti itu. Alkitab menuliskan mereka juga takut, mereka khawatir masa depan akan seperti apa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini, malam ini menjalani tahun 2026. Anda juga tidak yakin, Anda juga ada kecemasan, Anda ada kekhawatiran, Anda ada ketakutan. Kemarin seorang ibu menemuin saya cerita tentang anaknya yang di US yang sedang bergumul soal visa dan sebagainya. Dia bilang, saya sampai anak saya sewaktu-waktu tuh penuh ketakutan gimana gimana dengan visanya. Saya tidak tahu apapun yang terjadi, kondisi mereka exactly seperti itu dalam kondisi kecemasan. Mari kita lihat, kecemasan tidak menjadi alasan kita tidak membangun apa yang harusnya kita bangun. Apa yang dibangun oleh orang Israel, Bapak Ibu? Perhatikan, mereka tidak membangun rumah loh. Mereka tidak prioritas membangun bisnis. Mereka membangun apa di ayat 2 dan 3? Mereka membangun mezbah. Awali tahun ini membangun mezbah, saudara. Perhatikan di ayat 3, mereka ketakutan. Tapi tidak menjadi alasan mereka mempersembahkan korban sehari 2 kali, pagi dan petang. Banyak orang punya alasan. Saya lagi suntuk, Bu. Saya lagi banyak masalah. Saya tidak bisa datang menyembah Tuhan. Mezbah secara khusus di sini bicara tentang relationship, keintiman dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menghabiskan waktu menyembah. Dalam bentuk kita menghabiskan waktu bercengkrama, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak ada alasan kalau Bapak Ibu punya masalah, terus Anda alasan aku tidak bisa sembahyang, aku tidak bisa bergaul karib dengan Tuhan karena suntuk, Bu. Karena stres. Perhatikan, mereka juga stres, mereka juga penuh ketakutan, tapi mereka kenceng nyembah Tuhan. Mereka startingnya sudah benar, Bapak Ibu. Mereka startingnya sudah benar.
Nah, ini yang harus kita tiru dan kita belajar ya. Di tengah-tengah mereka mengalami kesalahan. Kesalahan apa? Kita akan membaca dulu. Kita lihat kitab Hagai. Jadi Anda perhatikan. Kita membaca kitab Hagai pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat ke-8. Walaupun urutan kitabnya di Alkitab itu terpisah jauh, tetapi sebetulnya runtutannya, jadi peristiwa sejarahnya dari Esra, lalu Hagai interupsi, lalu kemudian Nehemia. Nah, masing-masing orang punya tugas membangun berbeda-beda. Kita lihat kitab Hagai pasal 1 ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, mari saya ceritakan kronologisnya dulu sementara ini. Jadi orang Israel pulang melalui dipimpin oleh rombongan Esra ya. Mereka mulai bangun mezbah. Startingnya udah benar nih, saudara. Lalu mereka mulai membenahi peletakan dasar bait suci. Intinya mereka prioritas membangun rumah doa lah ya, rumah Tuhan. Lalu kemudian di tengah perjalanan mereka ketakutan, mereka down, berhenti saudara, berhenti. Berapa banyak dari kita juga seperti itu, tidak konsisten. Kita udah mulai nih mengawalin semuanya dengan sembahyang, nyembah Tuhan, bergaul karib. Tapi kemudian di tengah perjalanan Tuhan kok belum tolong-tolong ya. Kok doanya belum dijawab-jawab ya. Kok masalahnya tambah banyak. Akhirnya kita stres, akhirnya kita terdistract lagi, kita fokus membangun urusan kita. Bukan salah Bapak Ibu, enggak salah, tapi jangan dibalik prioritasnya. Jadi sambil membangun bait suci, meletakkan bait suci, dasar bait suci, membangun mezbah, bukan berarti kita nggak kerja, tapi jangan sampai fokus kita terbalik. Nah, kemudian mereka mulai meletakkan dasar bait suci, lalu karena himpitan, desakan masalah, ketidaknyamanan, akhirnya mereka berhenti. Nah, itu ceritanya. Lalu setelah mereka berhenti, mereka ngapain? Mereka fokus membangun rumahnya. Mereka fokus membangun usahanya. Mereka fokus membangun bisnisnya. Mereka fokus membangun urusannya. Itu yang terjadi selama bertahun-tahun. Lalu muncullah kitab Hagai. Hagai bilang begini, lihatlah keadaanmu. Perhatikan ya, ayat yang ketujuh nih, saudara. Lihat kita baca ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dua kali diulang. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau bahasa sederhananya tuh, nah, lihatan nih kondisimu ya, lihatan. Jadi, tapi lebih lebih dalam arti Hagai ini menekankan, lihatan kondisimu kayak gini, ini kenapa? Perhatikan ayat ke-8, lalu Tuhan berkata apa? Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Jadi sama Tuhan disuruh balik lagi prioritaskan bangun rumah Tuhan Bapak Ibu. Saya ingat bukankah Injil Matius juga mengatakan cari dulu kerajaan Tuhan, semuanya ditambahkan, ya kan? Jadi pekerjaan yang kita bangun, suksesnya itu semua bonus karena ditambahkan. Jadi bonus. Jadi berkat yang utama bukan keberhasilan usaha. Berkat yang ditambahkan, berkat yang utama itu justru adalah berkat di dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan berhasilnya pekerjaan saudara, beresnya urusan saudara. Beresnya urusan saudara itu bonus. Karena Alkitab bilang ditambahkan kepadamu. Bonus. Jadi Tuhan kembali lagi suruh apa? Naik ke gunung, bawa kayu.
Lihat selama ini ketika prioritas mereka dibalik ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu membawa ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Jadi intinya tuh gini, kita ngoyo nih konsentrasi pada pekerjaan kita, kita ngoyo nih pada usaha kita. Ada hasilnya, tapi juga bolongnya juga banyak. Intinya tuh Tuhan bilang begitu. Karena apa? Oleh karena rumahku, alasannya sebetulnya sederhana. Rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing apa saudara? Sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, jelas banget kan saudara? Jadi kalau Anda tanya, kenapa ya Bu saya ngerjain begini kok bolong aja, bocornya banyak, ada aja akhirnya hasilnya juga enggak banyak gitu loh. Nggak sampai kenyang kata Alkitab. Karena apa? Sibuk mengurus rumahnya sendiri. Ayat yang ke-10, perhatikan. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ya kan saudara? Bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ngeri enggak Bapak Ibu? Jadi apapun yang dikerjakan dengan kekuatan kita sendiri, semuanya akhirnya seperti terhembus angin. Sebentar aja, tapi habis itu ya nggak long term gitu lah istilahnya. Jadi apa? Akhirnya teguran Hagai masuk. Lalu jadi gini urutannya ya. Esra 1 sampai Esra yang keempat. Oke. Mereka membangun mezbah, lalu mereka mulai meletakkan bait suci. Dasar bait suci. Lalu mereka mulai keder, singkat cerita, mereka mulai goyah lagi, Saudara. Lalu apa yang terjadi? Teguran Hagai masuk. Dan ketika teguran Hagai masuk, lalu di kitab Esra pasal yang kelima sampai yang ketujuh, itu kan memang selisihnya pasalnya cuma satu, tapi itu tahunnya lama. Jadi Esra mulai membangkitkan kembali, ayo kita balik ke firman, yuk, ayo kita baca firman. Jadi Esra mulai menegakkan kembali semangat untuk membaca firman. Jadi ditambah ini, tadi bangun mezbah, hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan, lalu kemudian ditambah lagi sekarang dengan pemahaman firman. Jadi mulai saat teduh nih ceritanya ya Bapak Ibu, mereka mulai dengarkan firman lagi. Itu ya yang terjadi. Singkat cerita, setelah itu kita mulai melihat urutannya adalah Nehemia. Nah, Nehemia mulai membangun temboknya. Kan rumah mereka udah bangun ya, tapi ya itu yang saya bilang, karena mereka sibuk membangun rumahnya. Tapi rumahnya mereka dibangun, apa yang mereka kerjakan tidak bisa kenyang, istilahnya kan gitu. Terus akhirnya Tuhan mulai memberkatin dan muncul generasi berikutnya yaitu Nehemia. Apa tugasnya Nehemia? Mulai membangun tembok. Tembok bicara tentang apa Bapak Ibu? Tembok itu bicara tentang protection. Protection. Perhatikan Anda lihat urutannya. Yang diajarkan Tuhan harusnya logikanya, kalau pindah ke sebuah kota, minimal pagerin dulu ya Pak, Bu, kalaupun rumahnya belum jadi, kan gitu istilahnya. Minimal kita ada proteksi dulu kan. Tapi Anda perhatikan berjalan bersama Tuhan, itu patternnya beda, polanya. Yang dibangun bukan protectionnya dulu. Yang dibangun bukan temboknya dulu. Yang dibangun adalah mezbah dan firman dulu. Anda tahu apa yang Tuhan bicara lewat cerita ini? Artinya itu gini, karena perlindungan yang sejati bukan dari tembok. Perlindungan sejati ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam relationship Bapak Ibu dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau bicara itu gini loh. Nah, perlindunganmu itu bukan asuransi, bukan tabunganmu dibanyain, bukan depositonya dinaikin, tapi perlindungan sejati kamu akan dapatkan ketika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan ini juga memberikan pelajaran kedua buat kita, bahwa Tuhan
lebih rindu untuk membangun relationship dulu daripada ekspansi atau prestasi. Kita salah. Kita kebanyakan membangun prestasi dulu dan ekspansi dulu, tapi berapa banyak dari kita relationship dengan Tuhan berantakan. Jangan heran ketika dalam perjalanan setahun itu kita mulai merasa ngoyo, capek, karena rasanya kita berjuang sendiri dan kita merasa kering. Jadi starting this year, start dengan priority yang benar. Bangun relationship. Saudara membangun relationship, Tuhan membangun prestasi. Saudara bangun relationship, Tuhan yang membangun ekspansi. Mungkin Anda berencana ekspansi, bangun relationship, maka ekspansi ditambahkan kepadamu. Ingat Bapak Ibu, perlindungan sejati bukan dari tembok, bukan dari deposit kita, bukan dari naiknya angka saldo di rekening, tapi dari relationship kita dengan Tuhan. Dan luar biasanya ketika Nehemia membangun tembok, Anda ternyata akan melihat 52 hari saja yang diperlukan oleh Nehemia untuk membangun tembok. Pelajaran apa yang kita bisa belajar? Anda lihat, kadang-kadang kita merasa, nggak bisa, gua mesti kerjain bisnis gua. Kalau nggak, gua terlambat, dan sebagainya. Tetapi Anda belajar dari cerita ini, relationship dengan Tuhan akan menimbulkan akselerasi, kenaikan yang luar biasa, percepatan. Kita startingnya kayaknya lebih lambat karena kita sibuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kerjaannya kelihatannya slow, a little bit slow. Tapi percayakah saudara, semua ditambahkan kepadamu. Anda tidak akan menyangka bahwa pada ujungnya percepatan akan terjadi. Anda ingat cerita murid-murid terombang-ambing di tengah danau. Ketika detik Yesus naik ke perahu, Alkitab menuliskan perahu itu sampai ke seberang. Kadang-kadang kita bilang begini, dalam kitab Yesaya diceritakan bahwa kamu pengen naik kereta, kuda, dan cepat. Iya tahu. Yesaya pasal 30, tapi musuhmu lebih cepat lagi. Lalu Tuhan berkata, jadilah tenang, tinggallah diam, di situ kekuatanmu, dan sebagainya. Berarti relationship dengan Tuhan itu juga akan membawa percepatan. Amin, saudara. Jadi jangan ngoyo dengan kekuatan sendiri, tapi bangun prioritas yang benar. Jadi sekarang intinya, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu mengawali tahun ini. Bagaimana dengan tahun ini? Bangun mezbah, bangun firman. Pertanyaan saya, bagaimana mezbah saudara? Apakah saudara mulai perbaiki enggak hubungan dengan Tuhan sebelum hal yang lain? Bagaimana dengan jam-jam penyembahan, jam-jam baca firman? Ketika mezbah berdiri, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka ada keamanan yang terjadi dan provision. Mari kita buka lagi kitab Hagai, Bapak Ibu. Kita baca lagi kitab Hagai tadi. Kita teruskan ya. Menarik sekali, saudara. Kalau Anda baca dari Hagai pasal yang pertama tadi. Kita lihat ya. Nah, kemudian dari pasal pertama, Tuhan kan bilang, karena mereka itu takut, lalu kemudian mereka jadi tidak membangun rumah Tuhan. Dan seterusnya, dan sebagainya, akhirnya mereka mulai bertobat. Istilahnya ceritanya seperti itu ya. Lalu kemudian kita lihat Hagai pasal yang kedua. Kita lihat ya.
Kalau Anda baca teruskan ya, Anda akan melihat kemenangan yang luar biasa. Perhatikan langsung kita melihat ayat yang ke-8. Hagai pasal 2 ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Anda melihat, jadi ketika rumah Tuhan dibangun, Tuhan menggoncangkan kekayaan bangsa-bangsa. Prioritas pertama bukan untuk mengayakan saudara dan saya, tapi untuk semakin memperkaya rumah Tuhan. Tapi perhatikan, di rumah ini aku akan memberikan damai sejahtera. Ya otomatis blessing-blessing yang lain akan menjadi bonus. Karena itu saudara, kalau kita kembali lagi ngelihat video tadi ya, kapibara di tengah buaya. Dari berbagai banyak alasan dan informasi kenapa kapibara tidak dimakan buaya, satu kesimpulan yang saya dapatkan, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, kadang-kadang tidak bisa dieksplain. Kenapa yang lain susah, lu kok tetap diberkati? Kenapa yang lain jual rumah susah, kamu kok jual rumahnya gampang banget? No explanation. Ya, no explanation. Tapi kemarin ada seseorang menarik juga, dia bilang begini, Bu, salah satu kelebihan dari kapibara, dia suka banget berendam. Berendam. Dan dia bilang, entah apakah ini yang menimbulkan bau khusus, enggak tahu juga, harus tanya buaya kalau pengen tahu reasonnya. Tapi yang menarik perhatian saya jadi ingat, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita bisa disertai Tuhan, dibuat Tuhan beda, di dipermuliakan, di mana melihat kebaikan Tuhan luar biasa di tahun ini. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Semakin kita berendam, semakin kita akan melihat di luar Tuhan memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus ada informasi lagi yang beliau ungkapkan, yang Bapak ini ceritakan, yang membuat saya juga tertarik. Salah satu kelebihan lain, katanya sih Bapak Ibu, tapi sekali lagi banyak beritanya, infonya itu beda-beda. Katanya sih, kapibara itu baik banget. Kapibara itu katanya baik, Pak, Bu, katanya. Katanya. Jadi itu sebabnya kalau Anda lihat banyak tayangan kapibara di TikTok, itu Anda akan temukan kapibara, eh, kadang-kadang buaya itu nyebrang sungai, kapibara naik di punggungnya buaya. Kadang-kadang kapibara naik di punggungnya kura-kura. Pasti yang kapibara yang anak ya, nggak mungkin yang gede ya. Terus kadang-kadang kapibara itu bisa tumpuk-tumpuan gitu loh, saudara. Gendong-gendongan. Jadi ada seseorang bilang, kapibara itu baik, Bu Ruth. Kapibara itu suka bersahabat. Nah, ya saya enggak tahu, tapi intinya saya cuma menangkap satu hal. Yuk, apapun yang terjadi di tahun kemarin, jangan kita bawa rasa pahit dan luka dan sampah di tahun lalu. Yang penting tahun ini kita fokus bangun relationship dengan Tuhan.
dan kita tetap baik dengan semua orang, kita tetap menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Saya ingat Daud itu penuh dengan kemurahan, makanya dia dapat kemurahan. Saul tidak penuh dengan kemurahan, makanya sekali bikin salah langsung dipecat, saudara. Marilah kita mewarnai tahun ini, kita tetap penuh ceria, wajah-wajah saudara penuh senyuman, seperti Pak Yongki ini loh, tidak pernah tidak senyum, selalu senyum 24, 24/7, kayak kayak Indomaret, kayak kayak 7-Eleven gitu ya, 24/7, kayak McDonald, saudara. Terus tersenyum, McDonald kan gambarnya gini ya, M-nya gini nih. Selalu senyum, Bapak Ibu. Mari kita bangun dengan Tuhan dan tangkap dengan percaya. Justru di tahun ini, Tuhan akan memperlihatkan banyak hal-hal amazing. Nah, ini hal lain yang saya dapatkan bahwa tahun ini apa yang Anda kerjakan, jangan kaget ketika tiba-tiba Anda mencuat luar biasa. Apa yang Anda kerjakan dibuat Tuhan melejit dengan luar biasa. Itu sebabnya bagi saya pribadi, saya menangkap dengan iman bahwa tahun ini akan menjadi golden years buat kami. Karena itu, Anda tangkap yang sama. Orang kalau abide in God, tinggal di dalam Tuhan, Anda akan melihat tidak ada batas lagi untuk Tuhan melepaskan berkat. Amin Bapak Ibu, semangat BMC New York, semangat membangun Mesbah, semangat membangun firman, dan semangat membangun keintiman dengan Tuhan. Kita berdoa yuk Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan. Tuhan juga menaruh hal yang luar biasa buat gereja PMC New York. Buat seluruh jemaat. Hamba percaya Tuhan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan anugerahkan buat mereka. Ada sebuah penglihatan yang tiba-tiba juga muncul bagi banyak dari saudara. Saya melihat ada kata-kata di ayat, saya lupa alamatnya Bapak Ibu, kalau tidak salah Mazmur 16. Tali-tali pengukur, tali-tali pengukur jatuh, tali-tali pengukur jatuh di tanah yang permai. Apa artinya? Orang kalau membuat tali pakai tali pengukur itu kan berarti mengukur batas mana tanah kepunyaannya. Nah, Alkitab menuliskan tali pengukur jatuh. Berarti bukan kita yang jatuhkan. Bukan kita yang menentukan tali pengukurnya di mana. Di batas tanah yang mana. Kata tali pengukur jatuh, ini yang saya tangkap. Berarti Tuhan yang jatuhkan. Di mana? Di tanah yang permai. Ini yang saya tangkap. Ada banyak dari saudara. Bukan saudara yang upaya. Bukan saudara yang ngoyo. Tapi di tahun 2026 ada jatah-jatah yang bagus. Yang Anda bukan yang mengupayakan. Bukan Anda yang mengerjakan. Tapi jatah-jatah yang bagus disisihkan sama Tuhan, dikasihkan buat saudara. Jangan kaget, bisa terjadi, sangat mungkin, jadilah sesuai firman, di tahun 2026, dalam bisnis, ada proyek-proyek, ada tawaran-tawaran, jatuhnya ke saudara. Bukan saudara yang nyari, tapi jatuhnya ke saudara. Tanah yang permai. Berarti proyek-proyek, tawaran-tawaran yang bagus, jatuhnya ke saudara. Opportunity yang bagus, jatuhnya ke saudara. Tangkap dengan iman. Ini yang Tuhan akan
lakukan. Saudara, saya melihat juga tulisan nama Yan atau Januar, pokoknya saya melihat Yan. Aku juga melihat Tuhan katakan, ini yang saya tangkap Anda harus uji juga. Tahun-tahun kemarin engkau menunggu dan menunggu. Kapan Tuhan ya? Tapi Tuhan katakan, tali pengukur dijatuhkan di yang bagus. Jatah yang bagus. Tuhan separatekan. Tuhan sisihkan. Enggak disentuh orang lain. Tapi dikasihkan buat engkau. Saya melihat, tolong diuji karena saya sangat bisa salah. Saya enggak tahu Anda apakah punya nama Mandarin. Saya kok melihat seperti Hu atau Hui. Saya enggak tahu kok aneh ya. Saya melihat nama ini juga. Saya melihat Tuhan juga menjatuhkan tali pengukur yang bagus luar biasa. Dan tahun 2026, jika engkau percaya, ini akan menjadi juga golden years bagi engkau. Bukan melihat apa yang di depan mata, tapi percaya dengan apa yang Tuhan sediakan. Saya tidak tahu siapa di antara saudara atau mungkin punya kerabat dekat. Saya cuma melihat tulisan nama Mega. Saya cuma melihat, menangkap. Engkau bertanya, engkau berkata, kenapa sepertinya Tuhan menyembunyikan wajahnya daripadaku. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan kepadamu, aku melihat setiap air matamu. Aku melihat apa yang kau perlukan. Aku tidak meninggalkan kau. Lihat, tanganku terbuka bagi engkau. Dan aku akan membawa engkau ke jalan yang berumput hijau. Anakku, jangan mengingat apa yang di belakang. Semua kekecewaan, semua luka, semua kegagalan. Lihat, aku membangun sesuatu yang baru. Yang engkau akan dibuat Tuhan takjub. Karena itu lupakan apa yang di belakang. Dan memajukan dirimu dengan aku. Kau akan melihat new things akan terjadi dalam hidupmu. Saya melihat nama Hendrikus atau Henry, saya tidak tahu. Tangan Tuhan ditumpangkan di atas kepalamu. Dan tangkap dengan percaya. This year will be the year of the extended hand of God. Kalau tangan Tuhan diperpanjang, itu artinya kamu tidak sanggup. Aku yang turun tangan. Bapak, aku melihat tembok Yeriko yang kelihatan impossible akan runtuh. Tembok Yeriko akan runtuh. Saya melihat satu hal lagi, yaitu untuk yang namanya Vina. Saya tidak tahu siapapun di antara saudara yang mungkin punya kerabat. Vina ini saya melihat juga sedang berlutut cukup lama. Ada sesuatu yang gantung dalam hidupnya. Nggak selesai-selesai, nggak ada way out, nggak ada jalan. Tapi aku tuh melihat Tuhan merobohkan tembok Yeriko di tahun ini. Terima kasih Tuhan, aku berdoa memberkati Pak Yongki dan Ibu. Anugerah-Mu berlimpah buat mereka. Saya melihat seperti penglihatan kayak di kitab Hagai ya. Orang bawa kayu naik ke gunung.
Saya enggak tahu apakah Bapak sama Ibu atau anggota keluarga sedang bergumul untuk building something. Saya enggak tahu. Tetapi building ini bukan berarti rumah, tapi bisa banyak hal. Bisa membangun planning baru, rencana pekerjaan, bisnis, whatever it is. Tapi saya melihat yang bawa kayu bukan Anda, tapi Tuhan mengirimkan orang untuk membawa kayu, untuk membangun yang kamu sedang mau bangun. Entah untuk suami istri atau anak-anak. Tolong diuji, ini yang saya tangkap. Dan Tuhan akan building something for your family. Ini bukan soal bangun gereja dalam urusan pelayanan, but it's building something personally for your family. Kami juga berdoa untuk BMC New York, Tuhan. Biar tahun ini mereka sungguh akan berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, saya melihat kata Fang ya. Saya nggak tahu nama siapa Fang. Fang. Saya juga melihat Fang, Tuhan cuma mau katakan sama engkau, bersiap-siaplah juga. Tuhan akan membuat kamu keheranan. Karena engkau akan melihat, kok bisa ya, aku ini dalam kondisi seperti ini tidak mungkin. Tapi Tuhan akan tunjukkan. Yesaya 22 ayat 22. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, hamba memintakan berkat-Mu untuk mereka semua. Gereja BMC New York makin membangun mezbah, membangun rumah Tuhan, dan makin berjalan di dalam keintiman. Biarlah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun berlimpah atas kami semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pengurus, silahkan. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Ruth untuk apa yang sudah disampaikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara tidak sengaja memang beberapa hari yang lalu saya melihat tentang kapibara. Ya, baru hari ini ngerti kalau kapibara di tengah-tengah buaya seperti itu. Jadi ada CC di Indonesia baru beli kapibara, harganya 200 juta Ibu Ruth. Ya, jadi jadikan pet di rumahnya bersama-sama kucing, anjing ya. Dan ternyata hari ini kita mendengar kisah tentang kapibara ya, luar biasa. Kalau kita mendengar firman Tuhan, yang pertama kita harus mengaminkan. Setiap firman Tuhan harus diaminkan. Kalau ada janji-janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Tadi sudah disampaikan bahwa tahun ini adalah tahun keemasan, tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun terbaik dalam hidup kita. Percayalah, itu akan terjadi atas setiap kita. Jadi pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, kalau ada perintah Tuhan, lakukan dengan taat dan setia. Bangun mezbah, intim kembali dengan Tuhan. Tuhan sangat baik. Di awal tahun ini sudah sampaikan firman-Nya melalui Ibu Pendeta Ruth Yulia ya. Saya harap Ibu Ruth tidak bosan-bosan untuk berbagi dan mendoakan kami-kami yang ada di BMC New York ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita beri love untuk Pastor Ruth Yulia. Iya. Baik, silakan Ibu Ruth sekali lagi boleh berdoa memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur sebelum kita istirahat atau melakukan apapun. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba memintakan blessing-Mu Tuhan. Seperti Mazmur pasal 73. Biarlah kami Tuhan seperti yang dikatakan di Mazmur.
seperti binatang, aku tetap ada di dekat. Tidak pernah beranjak daripadamu. Biarlah setiap tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang selalu menyentuh Tuhan. Tangan-tangan yang selalu bermanja-manja dengan Tuhan. Tangan-tangan yang selalu tidak pernah berhenti merangkul Tuhan. Dan biarlah juga tangan-tangan ini akan menjadi tangan yang diberkati, sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Hamba memintakan berkat-Mu, segala berkat yang terbaik dari surga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berlimpah-limpah atas kami semuanya, mengawali tahun 2026 sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah terima sama-sama katakan, Amin.